ini adalah seri yang baru dari firman Tuhan. Selama 3 minggu ke depan kita akan belajar sama-sama area yang berkenaan dengan uang, saudara. Okay. Jadi ini ngomongin duit nih, ya. Oke. Jadi serinya diambil dari kitab Ulangan, saudara. Oke. Jadi kita akan belajar sama-sama seri firman Tuhan dari kitab Ulangan, berbicara tentang berkat sebenarnya, tapi lebih spesifik berkenaan dengan uang di dalam kehidupan kita. Jadi kami berdoa sebenarnya waktu menyiapkan seri ini bahwa ini akan membantu kita mengerti tentang keuangan, bagaimana uang itu bagian yang integral di dalam kehidupan orang Kristen. Jadi bukan sekedar ya kita nanti ke gereja hari Minggu urusan uang, cari uang sendiri gitu ya, terpisah, tetapi bagaimana kita bisa melihat hal yang berkenaan dengan uang, berkenaan dengan berkat di dalam kehidupan kita, sebuah bagian yang integral di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau judulnya hari ini The Covenant Keeping God, diambil dari Ulangan 7 ayat 6-15. Sebelum saya bagikan dari firman ini, kalau kita lihat kembali di Alkitab, 2/3 dari perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya berbicara tentang uang. Uang itulah topik berikutnya yang kalau secara jumlah itu, karena topiknya nggak mutually eksklusif gitu ya, nggak terpisah. Jadi Yesus bicara tentang kerajaan Allah, topik yang paling banyak dia bicarakan. Nextnya bicara tentang uang, something yang very practical di dalam kehidupan setiap orang. Dan buat kita mungkin hari ini uang sama buat mereka waktu itu mewakili kehidupan kita. Ya suka nggak suka kita menukarkan waktu kehidupan kita untuk uang gitu ya, untuk menghasilkan sesuatu, dan ternyata itu sesuatu yang Tuhan juga kasih tahu sama kita perspektif apa yang perlu kita miliki, hal-hal berkenaan dengan uang. Jadi hari ini kita akan belajar dari Ulangan 7 ayat 6-15. Kita akan baca bersama-sama. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakannya, kemudian kita akan berdoa sekali lagi untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama. Ulangan 7 ayat 6. Oke. Sebab demikian firman Tuhan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari segala bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu.
anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan dilimpahkannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar bersama-sama Tuhan. Biar Kau berbicara melalui firman-Mu, Engkau berbicara dalam hati kami, dan Kau mengubah hati kami untuk kami mengerti hati-Mu Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya berkata amin dan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi judulnya hari ini The Covenant Keeping God. Dari apa yang kita baca bersama-sama, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama berkenaan dengan keunikan dari ikat janji. Kemudian bagaimana kita perlu mengenal hatinya Tuhan untuk memberkati kita, mensejahterakan kita, memakmurkan kita. Bahasanya agak nggak enak, saudara, karena kata makmur itu di Indonesia, kayaknya gimana banget. Tapi saudara perlu belajar sama-sama hatinya Tuhan. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita perlu merespon dengan iman terhadap janji yang Dia berikan bagi kita. Amin. Nah, saudara, ini diambil dari kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan itu ditulis, kalau bahasa Indonesianya Ulangan ya, di dalam bahasa Inggrisnya Deuteronomy. Ya, kalau saudara baca, saya mendorong saudara membaca juga di rumah ya. Agak panjang saudara, ada beberapa hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang ritual bangsa Israel. Tetapi di dalam banyak hal, Ulangan itu seperti Musa mengulang kembali firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Dia ulang sekali lagi untuk mereka dengar gitu. Kayak istilahnya ini mirip-mirip kumpulan khotbahnya Musa bagi bangsa Israel selagi mereka udah keluar dari tanah Mesir, mereka di dalam perjalanan udah ngelihat tanah perjanjian, nggak jadi ya, muter 40 tahun di padang gurun. So ini kira-kira sedikit banyak recapsnya mereka gitu ya dalam perjalanan itu. Jadi saudara akan belajar bagaimana kalau saudara baca kitab Ulangan itu bagaimana keras hatinya orang Israel, kemudian bagaimana Tuhan sabarnya sama mereka gitu ya. Kalau saudara baca, saya pernah dikomplain sama orang yang bilang, kayak saya udah baca loh Alkitab nih dari Kejadian sampai Wahyu gitu kan. Tapi saya yang paling gak ngerti itu kenapa Tuhan pilih orang Israel. Udah tahu keras kepala gitu, udah dibilangin tetap juga, tetap Tuhan masih sayang juga gitu ya. Ini orang Israel sih parah banget loh, sampai hari ini dia protes bangsa Israel di sekarang mereka gitu kondisinya. Saya bilang no, saudara, kamu perlu lihat bahwa kalau orang Israel keras kepala kayak istilahnya seperti itu, kita yang perlu dilihat itu sebenarnya itu kita ya. Kita tuh kayak orang Israel tuh, keras kepalanya kayak gitu, udah dibilangin tetap juga bandel gitu ya. Jadi kita jangan lihat orang Israel yang ada di Palestina di sana gitu ya, di Timur Tengah, tapi kita perlu lihat kita nih loh, kita tuh kayak seperti itu. Jadi kita perlu belajar bagaimana sebenarnya hatinya Tuhan buat bangsa Israel waktu itu, tetapi juga berbicara bagaimana hatinya Tuhan buat kita. Jadi yang pertama berkenaan dengan uniknya perjanjian, ikat janji. Bahasa Indonesianya menerjemahkan dengan kata perjanjian. Di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata merit, dari itu kayak ikat janji. Di dalam bahasa Inggrisnya pun istilahnya covenant gitu ya. Ini istilah yang kayaknya jadul banget gitu ya, udah kayaknya kuno banget gitu. Kayaknya bisa nggak sih pakai istilah yang lebih mudah dimengerti? Nah, kalau kita ganti kata perjanjian ini dengan kata kontrak gitu ya, agak aneh juga saudara, betul ya? Karena memang istilah ikat janji, kita nggak punya satu kata yang mewakili sama persis makna yang Alkitab bagikan. Kata covenant atau ikat janji berit ini sesuatu yang sebagian besar dari kita anggap
aneh, asing gitu, karena kita nggak punya kategori itu di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membangun hubungan di dalam kehidupan kita. Nah, kita perlu mengerti, sebelum kita mengerti konsep bagaimana Tuhan mau memberkati kita, kita perlu mengerti konsep the covenant, ikat janji yang mau Tuhan bagikan kepada kita. Jadi kata covenant, dan di sini berkali-kali kalau saudara perhatikan kata covenant dan steadfast love, gitu ya. Di dalam bahasa aslinya steadfast love ini satu kata yang para penterjemah Alkitab mengalami kesulitan, karena di satu sisi ini berbicara tentang sebuah kasih, tapi ini juga sabar banget. Makanya kadang saudara kalau di versi bahasa Inggris yang berbeda, steadfast love atau loving kindness, his faithful love, gitu ya. Jadi maknanya begitu unik dan mendalam, sehingga para penterjemah kita mengatakan ini loh kasih yang sabar banget. Dia itu kayak menanggung, udah kamu nggak bisa dikasih kesabaran, tapi dia kasih kesabaran juga. Kira-kira hatinya Tuhan seperti itu. Dan ini yang kita akan belajar sama-sama. What is the covenant means? Ayat berikutnya, I'll just read this supaya kita nangkep sama-sama. Dikatakan Tuhan mengasihi kamu, dan kemudian dia menggunakan kata memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu. So the unique of the covenant is that this covenant, the concept, is something that is, we don't have the category, but the meaning is something that is not very far for us to grasp, gitu ya. Jadi maknanya nggak terlalu jauh, tapi kita nggak, dalam banyak hal kita nggak punya kategori dalam hubungan kita. Kenapa covenant itu unik? Karena dia menggunakan bahasa kasih dan keintiman. Tadi ayatnya bilang dia tuh sayang sama kamu, gitu ya. Dia cintain kamu. Saudara, bahasanya begitu intim, gitu ya. Tuhan sayang sama kamu, tetapi berikutnya dia juga langsung bilang, hey, aku tuh udah sayangin kamu, udah pakai sumpah. Kalau istilahnya gini, kalau saudara berapa di sini mungkin kita, kalau sesuatu yang perlu harus benar ya, kamu kalau ngomong benar-benar ya, itu istilahnya kita perlu hitam di atas putih, saudara berarti, gitu ya. Harus sudah tertulis, nanti kamu berubah lagi loh, enggak, kamu harus lagi ada hitam di atas putih. Bahkan beberapa gitu, oke, kita perlu lawyer untuk memastikan, karena beberapa harus di depan notaris misalnya ya. Saudara, karena apa? Karena kalau mau benar-benar kuat, binding, mengikat, kita harus legal, gitu ya. Nah, covenant itu menggunakan bahasa yang intim, begitu mengasihi, tetapi covenant juga sesuatu yang legal, mengikat, dan nggak bisa kayak ya udah deh asal ya. Saudara, kalau misalnya this is something yang kalau ada satu sama lain, mungkin yang pacaran, yang masih single, yang pacaran gitu kan, gak ada aku suka sama kamu kayak gini, ya udah kita ke depan lawyer yuk, gitu. Pasti aduh tunggu dulu ya, gitu ya, benar gak, right? Well, that's concept mungkin buat kita agak foreign gitu, agak jauh, tetapi konsep covenant inilah cara Tuhan memberitahu kepada kita bahwa Dia mau kita mengerti bahwa Dia memberikan ikat janji ini sesuatu yang secara intim itu begitu dekat, tetapi secara legal itu sangat mengikat. Jadi istilahnya dia bilang, saya akan kasihin kamu, saya akan cintain kamu, dan saya akan rela all out buat kamu for this relationship. Jadi the covenant itu sesuatu yang intim banget, karena kita satu sama lain, dua pihak ini tahu bahwa masing-masing pihak give all out for this. Jadi secara legal kalau dia nggak fulfill apa yang dia mau bilang, bisa dituntut, kira-kira gitu ya, ada konsekuensinya. Dibuat kita modern society, sesuatu yang kayak gini itu jarang ketemu. Karena kita modern society,
kita revolve atau kita bergerak di dalam banyak hal, itu sifatnya consumer relationship. Maksudnya gimana? Jadi selama kamu menyediakan yang apa yang aku cari, ya I'm in this relationship. Tapi kalau misalnya enggak, ya our relationship is over. Mungkin kalau gampangnya hubungan antara vendor dan consumer, gitu ya. Kalau saya ada toko ya grocery misalnya yang menjual barang yang ya saya perlukan, terus jaraknya dekat, gitu ya, tempatnya enak, saya akan ke sana. Tapi kalau misalnya mereka berhenti, tadinya sebarang yang saya beli, bawa pulang ternyata nggak bisa saya pakai semua, rusak kondisinya, atau ya somehow udah expired misalnya, atau makanannya saya nggak balik lagi, misalnya kalau dikomplain, dia ya bapak terima aja deh, gitu kan kita jualannya itu, gitu kan. Dan kita oh ya that's it, saya akan cari tempat yang lain. Karena apa? Karena kita in general, our relationship in the modern society, kita begitu menaruh hal yang terpenting adalah kepuasan kita, sebagaimana kita bisa dilayani, all of that berkenaan dengan fulfillment-nya kita. That's our mindset di dalam modern society. Tetapi di dalam covenantal relationship nggak seperti itu. Di dalam covenant relationship, dua pihak yang melakukan covenant akan berbicara kira-kira kayak gini. Saya akan menjadi dan melakukan apapun yang saya perlu menjadi dan apapun yang harus saya lakukan. Kedua pihak akan berkata, kebutuhan kamu lebih penting dari diriku dan kebutuhan diriku. Menjaga hubungan kita lebih penting daripada sekedar memenuhi kebutuhan aku. That's covenantal relationship. Aku akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan kamu terlebih dahulu dibandingin memenuhi kebutuhan aku duluan. In covenant, kira-kira kita akan bilang ini, I give you my all for this relationship. That's covenant. Di covenant juga kita bilang gini, I give you my freedom so that we can keep our relationship. Kalau saudara dengar kayak gitu, dari kind of relationship mungkin yang paling dekat tuh kita bisa nangkap is marriage relationship. Makanya di Alkitab, marriage itu bukan kontrak ya. Marriage itu covenant, ikat janji. Ya, saudara mau menikah kontrak semata-mata kontrak aja gitu ya? No, there is something deeper, more than just that we sit down di depan lawyer, di depan notaris. Ya, nikah enggak. There is something yang kita mengikatkan diri kita ke dalam satu hubungan, gimana I'm going to go all out. Makanya agak susah kalau orang mau menikah itu, I'm gonna meet you in the middle. Saudara mau nggak kalau nikah kayak gini? I'm going to give you my life for you. Tapi aku, I want to keep beberapa ex pacar aku yang kayaknya aku masih suka, 2 atau 3 lah gitu ya. Kamu pasti mau nggak? Wah nggak mau dong, right? I want to get married to you. I give everything, all my life. Tapi ada satu atau ya sebulan gitu, I'm gonna keep with the relationship with, ya aku masih mau yang ini. Saudara mau nggak? I'm gonna make it di kontrak kerja loh, di kontrak pernikahan kita, mau nggak? We don't wanna have it, betul nggak? Because in marriage we give all, dan knowing bahwa when we enter this, kita give all that we can give for this relationship. That's what the covenant is, yang Tuhan kira-kira bilang sama orang Israel. I give my all, I'm gonna make it happen for you. And then, it has to be both parties, saudara. Kalau misalnya kita masuk ke dalam covenantal relationship, dan yang mau melakukan itu hanya satu pihak, yang terjadi ini nggak akan tertolong gitu ya.
akan ada abuse dan eksploitasi. Karena yang satu give the all, yang satu lagi I'm going to abuse, I'm going to get this. Kira-kira Tuhan wanna come to us in that context of covenant. Kita nggak bisa datang sama Tuhan in the consumer relationship. I will come to God, I will worship God as long as dia fulfill my needs. Bisa nggak kayak gitu? Well, kita bisa datang sama Tuhan dengan term of relationship-nya consumer relationship. Saya beberapa waktu yang lalu ada saudara scroll di sosial media, terus ada satu yang jokesnya gini, well, I am God for my wife. Maksudnya aku tuh seperti Tuhan buat istriku. Maksudnya gimana? Ya kalau dia lagi perlu sesuatu dia datang sama aku, kalau enggak dia enggak datang, gitu ya. Well, that's kind of abusive, betul nggak saudara? Right? Dan kita nggak ada dari kita yang mau to enter to any relationship. In the consumer relationship, aku akan ada di sini selama kamu provide what I need at the same time. Jadi sebagai konsumen, kalau selama aku bayar ya kan, ya dia mau aku jadi konsumen. Saudara kalau pernah ke tempat restoran gitu ya, beli kopi gitu, terus lupa bayar, sudah keluar gitu ya, dikejar saudara, ya kan, Pak maaf ya belum bayar gitu kan. Terus biasanya saya bilang gini, kalau seandainya terjadi ya, aduh cuma segelas kopi aja gitu kan, santai aja dong gitu kan. Bisa kayak gitu? Ya nggak bisa gitu kan, you have to pay because apa? Karena kita nggak akan bisa masuk ke dalam satu hubungan di mana satu party I just want to exploit from you. Kalau ada yang kayak gitu ya kita jauh-jauh lah ya, benar nggak? Dia mau temenan sama kita karena ya I can exploit things from you. We don't want that kind of relationship. Now the Bible gives us bahwa God wants to relate to us in terms of covenant. Dia give His all, tapi there is our part, di mana ada bagian kita to respond it properly juga. So I hope you get the idea bahwa dia mau connect sama kita in terms of covenant. Makanya pernikahan itu banyak pas saya duduk banyak dengan anak muda, nggak berani nikah, takut. Kenapa? Wah, takut komitmennya. Karena I have to give my all, kebebasan. I have to give up all my time, I give up my hobby, beberapa saudara, okay. So there is something yang is not easy. Tetapi when we enter to a covenantal relationship, this kind of relationship is the one that bring fulfillment, bring transformations, bring joy into our life no other relationship can give us. Saya nggak bilang every relationship has to be covenantal relationship. Well, maybe marriage, hubungan dengan orang tua dengan anak is covenantal relationship. Some friendship relationship can be very covenantal in a sense that we sacrifice for one another. Well, another aspect very consumer gitu ya. Saya berharap saudara tidak melakukan covenantal relationship dengan vendor-vendor grocery stores gitu kan. Tetapi ada hubungan di mana kalau kita punya persahabatan yang covenantal, that kind of relationship enrich kehidupan kita begitu luar biasa. Jadi in that spectrum, saudara, tidak semua relationship seperti ini, tetapi when it come to the relationship with God, it has to be covenantal. Karena that's how God wanted to have it with us. Saudara bisa nangkep. Jadi in Christianity, banyak orang Kristen gini, aku mau jadi orang Kristen, tapi aku nggak mau di area yang ini. Artinya gini, I want to be covenant with God. I want to have relationship with God, but not all. I want to reserve some. Gak bisa. We need to learn that our relationship with God is covenantal. Makanya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, every area of our life is in that relationship. Kita nggak bisa Kristen hari Minggu aja, tapi Senin sampai Jumat, how we do business, how we do our work and everything, itu against the covenantal relationship. Kita harus sama, saudara. Itu juga berbicara bagaimana kita handle setiap hal dalam kehidupan kita, termasuk uang di dalam kehidupan kita.
Saudara lagi nungguin ini ngomong uangnya kapan ya. Now is the time. Bahwa area apa termasuk area finance di dalam kehidupan kita, how we use the money, it's a fact. Kan saya udah banyak orang gini, saya udah kasih perpuluhan, jadi bebas dong sekarang. It's not like that. Ya. Kayak istilahnya, saudara bisa nggak bilang sama saya, oke, aku udah beliin kamu kado, jadi sekarang now I just can live my life whatever I wanna do. Gak bisa kan, right? That's not covenantal relationship because we are all in it, in covenantal relationship. Jadi how covenant is unique karena tadi ya, dia begitu loving, begitu intimate, tetapi at the same time dia binding, mengikat, sangat punya tanggung jawab untuk hal itu. Kenapa? Karena hatinya Tuhan, karena dia mengasihi, hatinya di Tuhan. Dia ingin prosper us. Saya jujur kesulitan ini kata prosper bahasa Indonesianya apa ya? Dia mau mensejahterakan kita, iya sejahtera gitu ya. Dia mau memakmurkan kita, oke, saudara mulai itu nih. Ini mulai banyak kayak kemakmuran nih. Alright? Dia mau memakmurkan kita, but I want you to read this together with us. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi, saudara, in this covenantal relationship, dia yang initiate bahwa I'm going to bless you, I'm going to prosper you, gitu-gitu kayak kan. Nggak kayak gini, oke ya, kamu kalau penyembahan kamu lengkap, banyak gitu, I'm going to prosper you. Enggak, kalau kamu completely obey, I'm going to prosper you. Well, ada part of it dia bilang kita perlu mentaati. Tetapi the idea to prosper itu is come from God. Kalau kita lihat konteksnya, how the people worship gods at that time, mereka gini, ada hal-hal di mana mereka menyembah ilah tersebut, Allah, ya buat mereka Allahnya yang mereka sembah ini, setidaknya mereka tidak mengalami disaster atau kecelakaan atau bencana alam atau hukuman. Jadi mereka menyembah untuk sebuah ketakutan, gitu ya. Di other aspek mereka menyembah untuk sebuah something yang mereka bisa peralat, gitu ya. Oh, saya perlu perang nih. Kalau perang saya pengen menang. Jadi saya perlu cari dewa perang untuk ya bantuin saya menang. So you get the point. So the starting point dari kita, dari yang menyembah. Tapi di sini hatinya Tuhan is, I want to bless you. Dan bukan cuma itu, that's my initiative. Kayak ini, this is my initiative. Kamu bukan kamu yang pengen hidup kamu lebih baik. No, aku mau. Saudara, kalau kita in a relationship, beberapa dari sini teman-teman ya beberapa sudah menikah, yang belum menikah, mungkin teman-teman yang lagi kalau kita udah menikah gitu ya, we want the best for our spouse, betul gak? Beberapa dari saudara, saya jujur ya, ada waktu-waktu di mana kayaknya cukup deh makan sate terus. Kamu kayaknya kebanyakan tuh. Kita perlu, kenapa? Karena pasangan kita want the best for our life, for our health. Saudara bisa nangkep gak? Jadi hal-hal yang pas kita aja sebagai manusia want the best for our spouse, untuk pasangan kita. Kita juga mau, saudara tahu Tuhan juga mau yang terbaik buat kehidupan kita. Kalau teman-teman sini yang belum nikah gitu ya, kalau ada nih misalnya ya, ada saudara punya teman ya, terus ada teman lagi yang mau pacaran sama teman saudara, tapi temannya ini ya mau pacaran tapi dengan motivasi just to exploit your friend gitu. Pasti kamu akan bilang sama teman kamu kan, hey, be careful ya, right? This guy just want to exploit you. Atau ya biarin aja deh. Saudara pasti nggak kayak gitu kan? If you have really best friend, good friend, you're going to tell, hey, be careful, right? Because apa, kita mau yang terbaik buat orang yang kita kasihi gitu. Jadi it is the heart of God to bless us. It is the heart of God to prosper us. Tetapi di dalam banyak hal, cara kita melihat prosperity itu beda dengan Tuhan melihat prosperity. Dikatakan, I'm gonna faithful to give my covenant. It's not just for you, but thousands generations.
beribu-ribu keturunan. Kemudian ayat berikutnya, ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau, membuat engkau banyak. Ia memberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, kandung. So, kira-kira gini, waktu Tuhan berkatin, dia berkatinnya itu komprehensif, saudara. Berapa dari kita waktu dia bilang makmur, kita hanya berpikir prosper itu financially. Tapi Tuhan bilang, no, my prosper means is your whole being. Jadi prosper itu buat Tuhan, it's not just, okay, kita bisa punya uang, kita bisa produce something, tapi di sini bilang bahkan the fruit of your womb, your next generation, beribu-ribu keturunan. So, the heart of God for us is that He want to bless us holistically, utuh, keseluruhan, bukan cuma sekedar punya uang. Jadi ada waktu di dalam kehidupan kita, there is a possibility kita nggak punya uang, tapi kita prosper. Di dalam apa? Di dalam hubungan kita sama Tuhan. Ada waktu-waktu, jujur, dalam kehidupan kita pengen the answer is as fast as possible. Betul gak? Saya ingat waktu saya SMP kelas 1, kakak saya udah mulai naik motor, gitu kan. Saya bilang, "Ma, saya juga mau naik motor." Masa papa doang, gitu kan. Iya, tapi ya kamu masih kecil, no, badan apa bersama, gitu kan. Bukan kayak orang tua aku nggak kasih aku naik motor. Sometimes the timing. Orang tua ya kadang kedewasaan aku, persepsi aku, gitu ya. Punya motor bukan jadi berkat, malah jadi masalah. Bisa melukai aku. Ya, sometimes kita nggak bisa mengerti itu, tetapi bagaimana Tuhan memberkati kita itu holistic. Jadi the prosper yang Tuhan mau kita belajar is not just having all the money, tapi bagaimana it's complete our being. Itu hatinya Tuhan. Jadi ada waktu dalam kehidupan kita, it can be gimana kita nggak punya sebanyak yang kita pikir kita mau, atau kita berada dalam situasi ternyata ya buat saya ada banyak hal dalam kehidupan kita perlu melihat kesehatan, hubungan satu sama lain, hubungan di dalam pernikahan. It's something that God prosper. Kalau buat saya, kalau saya nggak kenal Tuhan, I don't know how I will raise my kids. Buat saya, it's a prosper. Hubungan dengan anak saya, bagaimana hubungan dalam keluarga, it's a prosperity yang tidak bisa diukur dengan uang. So, itu hatinya Tuhan. Yang kedua, I want to highlight this. Banyak orang Kristen berpikir just to get prosper for our own. Ada istilahnya, ya kita ke gereja, kita mau lakukan ini just to be prosper. So kita bisa fokus kepada the benefits of the gospel. Well, buat saya, karena Injil, karena Yesus Kristus, saya tidak menjadi ayah sebagaimana yang dunia kasih contoh di film-film. Tetapi, saya mengucap syukur. Ada waktu dalam kehidupan saya, dimana anak saya bilang gini, "Dad, I'll be just so grateful that you teach us this. We are grateful, kami mengucap syukur, you discipline us this way." Kalau buat saya, kalau saya nggak kenal Tuhan, saya nggak akan lakukan itu. Dan anak saya mungkin setelah bertahun-tahun kehidupannya bilang, "Dad," mereka nggak akan bisa bilang, "I'm so grateful you did this." Karena apa? Karena Injil. Tapi terlepas dari semuanya, it's not the benefits that we look for. It's the person of the gospel, which is God Himself. Soalnya kalau kita cuma pengen makmurnya aja, kita cari Tuhan cuma karena kita pengen Dia berganti. The scary part is not that we get it. The scary part, we get it too small. Yang menakutkan itu bukan apa yang kita minta terus kita dapat. Karena sebenarnya kalau seandainya kita minta just the benefits of the gospel tanpa the person of the gospel, sekalipun kita sudah bisa minta segede apapun, it's gonna be too small. Kan kalau kita minta kita nggak dapat, kita minta terus. Yang bahaya kalau kita minta kita dapetin yang kita mau, tapi kenyataan yang kita mau itu just too small. Karena apa? Kita nggak dapetin Tuhan, ya kita cuma dapetin berkatnya. Makanya Musa bilang, kalau misalnya cuma all the blessings, cuma all of this, saya nggak mau pergi dari sini kecuali kamu yang tuntun saya, kamu yang bawa saya. I wanna go from here. That's our heart, to know that the blessing
The greatest part is not just get the blessing. The greatest part is to have the blessers with us, which is the person of the gospel. Di 2 Korintus bilang ini, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah, for they are yes in Christ. Jadi the gospel, the person is not just a tool for us to get it. It's in Him, in our relationship with God. Makanya Christianity is relationship, the covenant relationship, bukan sekedar okay, I just get what I want, then I can go on with my life. Enggak, saudara. We will go on in our life, in our relationship with Him. What's the difference? Difference-nya gini. Orang di luar, kalau kita sama-sama diberkatin, sama-sama mengalami the benefits of the gospel. Tapi kalau kita berjalan dalam Tuhan, we in relationship with God, kita nggak cuma temukan Dia useful. Okay. Orang bilang, wah gila ya orang bisa diberkatin. So they find God as something that is useful. Tapi kalau kita dalam hubungan sama Tuhan, in a covenantal relationship, we find God beautiful. Saudara pernah nggak ngalamin Tuhan jawab kebutuhan saudara in the timing yang tepat waktunya, dan saudara lihat, oh God, you're so beautiful. Saya bilang istilahnya gini, kalau nonton film, ada yang alurnya sebelum akhir aku udah tahu nih endingnya bakal kesini gitu ya. Tapi kalau sama Tuhan tuh kita nggak pernah tebak endingnya, saudara. How Dia fulfill, dan kita selalu wow. Kenapa? Karena that's how beautiful God is. So the heart of God is to prosper us, and God has purpose for that prosperity. Kita nggak go through a lot for the purpose of God, which is kita punya berapa minggu ke depan untuk lihat itu, bahwa tapi Tuhan punya tujuan untuk setiap prosperity yang Tuhan berikan sama kita. When I say prosperity, it's not just money, health. Kadang-kadang beberapa prosper means in the terms of our skill. Beberapa dari saudara punya skill yang kalau buat saya mau latihan bertahun-tahun gak bisa, skill nyanyi gitu ya. You can make it prosper, like bisa main musik, saudara. It's something that prosper, that God has a purpose for it. Okay? So that's the heart of God, to prosper us. So I hope you get the idea how the prosperity yang dari Tuhan itu complete. Tapi ada part yang kita perlu merespon. Ayat 12 bilang gini, dan akan terjadi bagi kamu kalau kamu mendengar, you listen. Di dalam bahasa Ibrani-nya kata listen itu shama. Shama Israel gitu ya. Orang Israel dengar nih gitu ya. Kata dengar buat orang Israel di dalam perjanjian lama, kata mendengar itu nggak sekedar oke, gue dengar ya, terus tapi nggak lakuin nggak. Itu kata dengar itu artinya kamu bukan cuma dengar tapi kamu lakuin. Gitu ya. Saya ingat well maybe this is similar. Jadi satu waktu saya ditegur ya sama orang tua saya gitu kan papa udah bilang gini, tapi kamu nggak dengerin ya. Maksudnya denger itu saya bukan nggak dengar waktunya, tapi saya dengar tapi saya nggak lakuin. Udah bilang kan berapa kali tapi kamu nggak dengerin juga ya. Maksudnya bapak saya, kamu nggak dengerin itu, kamu udah denger tapi kamu nggak lakuin, berarti kamu nggak benar-benar dengar. Jadi waktu dikatakan sama Israel, kamu perlu dengar ya. Ada bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita perlu merespon dengan iman, mentaati apa yang Dia bilang dengan firman-Nya. A lot of others teaching in Christianity, pokoknya asal ada anugerah Tuhan, it's okay, it's fine. Yes, but Tuhan juga melihat respon iman kita. Kalau kita percaya Dia pasti anugerah buat kita akan bertindak menurut anugerahnya. Bukan kita akan bertindak berlawanan dengan anugerahnya. Kalau kita percaya sama Dia, kita akan melangkah dengan iman, mentaati. Makanya faith and obedience matters to God. Kalau saudara baca sering orang ini, jadi ya kalau ada anugerah terus jadi kita nggak perlu lakuin itu. Both has Tuhan udah kasih, kita perlu merespon dengan iman. Dan kita nggak bisa
claim to believe God, tapi kita nggak bertindak atas apa yang dia bilang. Jadi kalau dia kasih promise, we respond it by faith. Kita nggak bisa just okay, tapi kita nggak bertindak. Number 2, over and over sebenarnya Tuhan bilang sama orang Israel, I give you this promise, tapi kamu keras kepala. Tapi aku akan keep my promise to you. Jadi istilahnya gini, you gak fulfill what you say, but I'm going to keep on fulfilling what I say. The moment di dalam kehidupan kita ada bagian-bagian di mana, jujur saudara, saya juga bukan cuma saudara, saya nggak tahu, tapi saya ada waktu di mana kayaknya susah, kayaknya males nih mau taati Tuhan. Pernah nggak kayak gitu? Kayaknya daging kita pengennya nggak mau, ya. Ada waktu setelah lewatin baru kita, aduh, I'm sorry for it. Kita menyesal. Saudara pernah kayak gitu? The reality is, the hero in our covenant is God. It's kind of a little bit hard for us to understand kalau kita baca Alkitab over and over. Bagian di mana dia akan genapin, tapi ada bagian kita, bahkan ketika kita gagal, dia bilang, I'm gonna fulfill it. Dan dia fulfill the biggest covenant fulfillment waktu dia berikan anaknya mati bagi kita, Yesus Kristus. Makanya di dalam Kristus, ya semua janji Allah bagi kita. Waktu kita gagal, Tuhan gak cancel the covenant. Dia lihat the covenant has been fulfilled in Christ. Jadi ada waktu di dalam kehidupan kita perlu merespon dengan iman. Tapi ada waktu dalam kehidupan kita mungkin, Tuhan saya gak sanggup. Tuhan yang sanggupin buat kita. This leads us to this verse dia bilang, God will keep the covenant. Dia yang jaga, dia yang bikin itu terjadi. Ada dalam kehidupan saya janji sama anak-anak mau pergi ke pantai gitu ya. Jamnya udah gitu. Saudara kalau punya anak yang masih kecil-kecil, kalau bilang oke, besok kita jadi ya ke pantai gitu. Jam berapa? Jam 8 gitu kan. Kalau sekolah bangunnya susah gitu ya, tapi kalau dijanji besok jam 8, jam 5 udah dibangunin dan jadi kan kita ke pantai hari ini. Kok udah bangun, dan nanti dong jam 8 iya. Tapi you just make sure we get ready for it gitu kan. Artinya apa? I make a promise, I want to give them the best. Tapi saya di hari itu jam 8 berangkat dari rumah, tiba-tiba hujan gede, saudara. So it is out of my control. Sebagai manusia aku terbatas. Tapi Tuhan, when He said He will do it, He will do it with all any other power. Yang istilahnya Dia akan lakuin apa yang Dia bilang. Makanya dikatakan di bagian lain di mana Tuhan tuh bersumpah, tapi Dia nggak bisa bersumpah di atas yang lain, karena nggak ada yang lebih besar dari dirinya. Buat kita kalau misalnya perlu melakukan sesuatu yang sangat legal, kita perlu lawyer kan? Karena apa? Karena all party, everything, there is something bigger is the law, di mana kita akan fulfill, kita tunduk di bawah itu gitu ya. Tapi Tuhan bilang, no, with all idea, nggak ada yang lebih besar dari dirinya. Dia just, I'm going to love you, I'm going to bless you, I'm going to do all of this. That's the covenant yang Tuhan berikan sama kita. That will lead us to the last point yang saya mau kita sama-sama realize. How do we handle the abundance and the lack in our life? Jujur dalam kehidupan kita, ada waktu-waktu kita mau berlimpah. Ada waktu-waktu di mana kita kurang atau ngepas banget. Apakah kita lihat itu dari perspektif covenant-nya Tuhan? Covenant means that He knows the best. He want to prosper us. Sometimes di dalam waktu-waktu, di dalam kehidupan kita, minggu lalu kami ada live group. Nah, kita sempat sharing gitu ya, waktu-waktu di dalam kehidupan kita. Ada waktu-waktu di dalam kehidupan pernikahan kami, it's just really enough. Dimana enough itu benar-benar enough. Ada waktu dimana kita berdoa pagi itu, Tuhan, kita mau beli susu ya, buat anak gitu ya. Tapi uangnya nggak ada. Hari itu ada yang datang ke rumah kita
bertamu datang bawa susu sudah. Kan dia bisa bawa roti, bisa bawa yang lain, tapi dia bawa susu. Kalau buat saya, it's only God can answer that. Di waktu-waktu yang kami ngepas itu, ada waktu di dalam kehidupan kami waktu kita ngobrol, that's the season yang kita nggak punya banyak, tapi kita bertumbuh di dalam hubungan kita satu sama lain. Jadi waktu kita lewatin sekarang tuh kayaknya itu tough time, kita berdua saya bilang, God provide for us. Jadi how do we handle? Apakah kita lihatnya dari perspektif covenant, atau kita melihat all the abundance, all the lacks yang kita punya dari perspektif I have to do it, aku harus lakuin dengan cara aku. Karena bisa aja waktu kita kurang, kita berusaha memenuhi kebutuhan kita dengan cara kita, bukan the covenantal relationship yang Tuhan mau. Ada juga waktu kita berlimpah, kita pakai kelimpahan kita untuk sesuatu yang kita mau, padahal God has something. So the question is, how do we handle the abundance in our life? Are we seeing it from the view of the covenant relationship yang Dia punya bagi kita? Saya nggak tahu apa yang saudara Bapak Ibu lewati dalam kehidupan saudara, tapi saya tahu ikat janji Tuhan buat saudara is that strong, that binding, begitu mengikat. Dia bersedia melakukan apa yang perlu Dia lakukan untuk membuat kita mengalami the prosperity, which is the covenantal relationship yang Dia mau kita punya. Di Filipi dikatakan gini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Paulus mengatakan, aku udah pernah lewatin namanya lebih, punya banyak, punya kurang, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13-nya, this is something yang, well, sometimes out of the context, tapi this is the context I hope I can give you. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthens me. This verse doesn't mean that aku bisa lakukan apa aja gitu ya. No, this verse means aku akan bisa lewatin di dalam kehidupan aku. Bagi aku kurang, lagi aku punya banyak, because in Christ yang kasih kekuatan. Well, sometimes ada waktu dalam kehidupan kita, jujur, untuk menabur kita perlu anugerah Tuhan. Kayaknya pengen dipegangin terus, saudara. Ada waktu kayak gitu kan. Tuhan suruh menabur, tapi kayaknya kita pegang terus. We need the strength of God. So I will end with this wrap up for us. Jadi, the covenant yang Tuhan mau, hubungan yang Tuhan mau sama kita is covenantal. Bagaimana it's unique karena Dia penuh kasih, penuh dengan keintiman, tetapi juga sesuatu yang mengikat dan begitu strong. Dan Tuhan mau kita punya hubungan sama Dia in covenantal relationship, not just a consumer. And then hatinya Tuhan is really to prosper us, untuk memberkati kita, memakmurkan kita in the konteks yang utuh, penuh, gitu ya, nggak cuma bicara tentang uang, dari relationship kita, dari satu sama lain, pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Dan Tuhan mau kita realize it's not just about the benefit, tapi the person. Jadi punya berkat tapi nggak punya hubungan sama Tuhan, that's not what God wants. Dan God has a purpose for that. Makanya Dia bilang sama Abraham, aku memberkati kamu supaya kamu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, which is we will go through in the next 2 weeks. Dan kita perlu merespon. Apa responnya? Respon iman. Ada waktu di dalam kelimpahan kita, Tuhan panggil kita untuk menabur. Ada waktu, bahkan waktu kita kurang, Tuhan juga suruh kita menabur. Tapi Dia tetap panggil kita untuk percaya dan melangkah dengan iman. Dan pada akhirnya He is the hero of this covenant. Dia yang sanggup memelihara, menjaga covenant ini. Kita nggak sanggup, kita naik turun, tapi Dia tetap ada. And lastly, how do we handle that? Everything. I hope this reminds us, begitu kasih-Nya buat kita, whatever thing that we face hari ini, it's all in the covenant that we have. Mungkin kita pengen, God, I want the answers as fast as you can.
Tapi God has. Mungkin Tuhan bilang wait, because He shape us, He form us. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan berbicara dalam hati kita. Apapun yang sudah mungkin tengah hadapi. Beberapa dari kita mungkin berpikir, God, I want my needs to be answered. Tapi Tuhan bilang, I promise you, I'm going to fulfill it. At the same time, mungkin Tuhan bilang, I want you to know that I'm with you. Maybe He shape us, He form us. Tuhan membuat kita mengerti siapa Dia di dalam keadaan-keadaan di mana kita mungkin masih kurang. Dan juga ada hari dalam kehidupan kita yang Tuhan bilang, believe me and trust me, I'll take care of you. This is the moment kita akan menyembah Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, kita mengingat akan kasih setia-Nya di dalam kehidupan kita.